Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Pernahkah sahabat ruang belajar ingin melakukan perubahan dalam hidup, tapi tetap saja stuck? Ada saja halangan yang membuat Anda kembali pada kebiasaan lama Anda, sehingga transformasi menjadi lebih baik terasa begitu sulit. Benjamin Hardy, penulis buku Willpower Doesn't Work, memperkenalkan sebuah teknik sederhana yang bernama Point of No Return. Teknik tersebut dapat membantu Anda melakukan sebuah transformasi yang sangat radikal, sehingga Anda dapat meninggalkan kebiasaan buruk Anda dan menjadi individu yang lebih baik. Seperti apa teknik tersebut dan bagaimana cara melakukannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat terbaik Anda. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Point of no return merupakan sebuah keputusan untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu yang merubah identitas dan membuat Anda tidak dapat membatalkan dan kembali pada masa lalu Anda. Inti dari tindakan point of no return adalah sebuah tindakan yang ketika Anda memutuskan, Anda tidak dapat kembali pada masa lalu. Ketika Anda telah memilih, maka identitas Anda pun akan berubah. Setiap kita pasti pernah mengambil keputusan dan bertindak dengan pola point of no return. Pola dasar dari tindakan point of no return adalah sebuah tindakan atau keputusan yang ketika Anda ambil, maka secara otomatis semuanya akan berubah. Bedanya, terkadang kita mengambil tindakan dan keputusan ini secara tidak sadar. Dalam konteks melakukan transformasi dan perubahan diri, kita dapat menyengaja mengambil sebuah tindakan yang bersifat point of no return. Sebuah tindakan yang benar-benar dapat merubah identitas diri kita, sehingga kita pun akan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan kita. Ada begitu banyak bentuk tindakan point of no return yang pernah kita ambil yang dilakukan dalam konteks ketidaksengajaan. Misalnya, dari Anda seorang siswa SD kemudian berubah menjadi siswa SMP. Pada konteks ini sebenarnya kita melakukan tindakan yang sama, yakni sekolah. Pagi kita berangkat, siang kita pulang. Bedanya, kita berubah lingkungan dari lingkungan sekolah dasar menjadi sekolah menengah. Pada akhirnya semuanya pun akan berubah. Seragam kita berubah, teman-teman kita berubah, guru kita berubah, lingkungan kita juga berubah, dan pada akhirnya pola belajar kita juga ikut berubah. Begitu seterusnya, ketika Anda melakukan perpindahan dari SMP menuju SMA, segalanya juga berubah. Identitas diri Anda pun berubah dari siswa SMP menjadi siswa SMA atau SMK. Itu pun terjadi ketika Anda pindah dari siswa SMA menjadi mahasiswa. Semua pun berubah. Identitas diri Anda berubah, pakaian Anda berubah, dan pada akhirnya tindakan Anda berubah. Semua contoh yang saya paparkan tersebut adalah contoh dari tindakan point of no return yang kita lakukan tanpa sengaja atau dipaksa karena kondisi. Pertambahan usia yang membuat kita benar-benar meninggalkan dari sekolah dasar menuju SMP, SMP menuju SMA, dan pada akhirnya menuju bangku perguruan tinggi. Sebenarnya ada begitu banyak tindakan point of no return yang telah Anda lakukan. Keputusan atau tindakan yang bersifat point of no return tersebut telah membuat hidup Anda berubah. Perubahan status dari seorang pengangguran menjadi karyawan, tentunya perubahan tersebut pasti akan merubah perilaku Anda. Begitu juga dengan keputusan dan tindakan Anda untuk menikah. Menikah merupakan salah satu contoh dari tindakan point of no return, karena tindakan ini benar-benar telah melakukan transformasi yang sangat besar terhadap hidup Anda. Dalam konteks melakukan perubahan, melakukan transformasi diri, tindakan point of no return dapat kita ambil secara sengaja. Kita menyengaja melakukan sebuah tindakan yang pada akhirnya dapat merubah identitas kita dan ujungnya perilaku kita pun akan berubah.
kita mengambil sebuah tindakan dan keputusan yang ketika kita telah memutuskan, kita tidak dapat membatalkannya. Kita hanya punya satu pilihan, yakni terus berjalan dan maju. Katakanlah Anda ingin merubah kebiasaan dari malas berolahraga menjadi rajin berolahraga. Maka Anda dapat melakukannya dengan pergi ke komunitas gym, mendaftar sebagai member di salah satu gym, dan lakukan pendaftaran secara full 1 tahun. Katakanlah Anda harus mengeluarkan uang 6 juta untuk proses pendaftaran sebagai anggota di sebuah gym selama 1 tahun tersebut. Kemudian Anda melengkapinya dengan membeli peralatan olahraga penunjang seperti sepatu, pakaian olahraga, tempat minum, bahkan tas yang dapat Anda gunakan untuk pergi ke tempat gym tersebut. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan point of no return, sebuah tindakan yang memaksa Anda untuk rajin berolahraga. Anda telah mengeluarkan uang untuk mendaftar sebagai seorang member di sebuah komunitas gym. Anda juga telah mengeluarkan uang untuk membeli peralatan penunjang olahraga, sehingga ketika Anda tidak memanfaatkannya, ketika Anda tidak pergi ke gym, maka Anda akan mengalami kerugian. Tindakan ini juga memberi Anda identitas baru. Anda sekarang punya satu identitas tambahan, yakni sebagai anggota dari sebuah klub atau member dari sebuah komunitas gym. Point of no return sebenarnya merupakan salah satu bentuk atau teknik yang akan memaksa Anda melakukan transformasi sesuai dengan keinginan dan rencana Anda. Sekarang cobalah Anda untuk berpikir, hal apa yang ingin Anda perbaiki dari diri Anda? Kemudian cobalah Anda pikirkan identitas baru apa yang dapat Anda ciptakan. Lantas tetapkan tindakan point of no return yang dapat Anda lakukan. Sebuah tindakan yang ketika Anda putuskan, Anda tidak dapat mengcancelnya. Anda hanya punya satu pilihan, yakni melakukannya. Itulah pemaparan ringkas tentang tindakan point of no return. Sebuah tindakan yang dapat membantu Anda melakukan transformasi dan perubahan dalam hidup Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.